kehidupan penduduk Jabal Kaf. Bantu kami dengan subscribe, like, dan share, agar channel kami lebih berkembang dan bermanfaat bagi sesama. Jazakumullah khairon katsiran. Pada tanggal 27 Rajab, tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, yang berarti beliau telah berumur 51 tahun, beliau dipanggil Allah untuk menghadap di haribaannya dengan Isra dan Mikraj sebagai wahana yang menyampaikan maksud tersebut. Padahal perjuangan Islam di kala itu menghadapi ujian yang maha berat. Gangguan dan hinaan semakin hebat. Dengan demikian peristiwa Isra dan Mikraj itu dimaksudkan untuk menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau sebagai Rasul, yang diutus Allah ke tengah-tengah manusia untuk menyampaikan risalahnya. Ketika Rasulullah menjalani Mikraj itulah, beliau melihat sebuah gunung yang cukup besar, Kaf namanya. Ia berada pada sebuah padang perak mengkilat yang menghampar. Di belakang gunung itu masih ada 70 gunung yang lain lagi. Dan di belakangnya terdapat suatu kota. Di antara kota-kota itu ada yang berpenghuni makhluk dari jenis Bani Adam. Maka setelah Rasulullah sampai di sana, mereka dengan serta-merta mengucapkan salam seraya memuji atas kemurahan Allah yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah, serta menyatakan keimanannya pada beliau. "Siapakah kalian? Tampaknya kami belum pernah melihat kalian," begitu sapa Rasulullah di awal perjumpaan. Maka seorang pimpinan mereka tampil ke muka menerangkan jati dirinya. "Kami merupakan komunitas kaum Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa AS diutus Allah. Namun setelah beliau wafat, terjadilah huru-hara dan perpecahan antara Bani Israel sehingga menimbulkan berbagai bencana yang begitu dahsyat. Pada masa itu tidak kurang dari 43 nabi terbunuh, sehingga masyarakat tidak lagi mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Menyadari terjadinya kerancuan seperti itu, kira-kira 200 orang yang ahli ibadah dan bersikap zuhud tampil untuk membenahi masyarakat. Digelarnya amar makruf dan nahi, anil munkar, namun Bani Israel malah menghabisi mereka. 200 orang itu dibunuh dalam satu hari. Setelah periode tersebut, keadaan masyarakat menjadi lebih runyam lagi, keonaran muncul di mana-mana dan tampak sudah sulit dipadamkan. Dari sebab tidak mampu kami untuk menanggulangi bencana di segala lini itu, kami berdoa semoga Allah menyelamatkan kami dari bencana yang mengancam keselamatan akidah kami. Dan ketika kami masih berdoa itulah tiba-tiba hamparan tanah yang berada di hadapan kami terkuak lebar, kemudian kami terperosok ke dalamnya, dan terus terperosok sampai dasar bumi. Kami berada di sana selama 18 bulan, dan setelah itu baru kami bisa keluar menuju tempat ini. Sebelum kesemuanya terjadi, Nabi Musa AS telah berpesan kepada kami bahwa jika saja kami bisa menjumpai Nabi Muhammad yang akan diutus pada akhir zaman, hendaklah kalian sampaikan salamku padanya. Berpesan pula agar engkau mengajari kami mengenai Al-Quran, sholat, puasa, berjumatan dan hukum-hukum yang lain. Maka pada kesempatan pertemuan ini, mereka pun diajari mengenai apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Musa. Kemudian Rasulullah berkeliling melihat kehidupan mereka. Dalam perjalanan inilah beliau melihat banyak keganjilan yang belum pernah dilihatnya selama ini. "Mengapa rumah kalian selalu terbuka, siang dan malam tidak pernah kalian tutup?" tanya Rasulullah. "Kami merupakan suatu komunitas, kaum, yang sangat aman, tidak pernah terjadi keributan sama sekali, baik mengenai harta ataupun yang lain. Dengan demikian kami tidak memerlukan penjaga keamanan," begitu jawab mereka. "Terlihat pula rumah kalian tertata rapi dan dalam tipe yang sama yang tampak keasriannya. Mengapa?" kejar Rasulullah lagi. "Masyarakat di sini," kata mereka, "merupakan komunitas satu hati, duduk pun sama rendah dan berdiri sama tinggi, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Tidak seperti perumahan yang ada di dunia, kendati dalam tipe yang sama, namun menjadi RSS, rumah sangat semrawut, tersebab hati mereka yang sangat serakah dan menggandrungi dunia." "Mengapa pula masjid kalian begitu jauh dari perumahan?" tanya Rasulullah lagi.
tiada lain agar menambah pahala kami. Di mana seseorang yang berangkat ke masjid dari tempat yang jauh, pahalanya akan melebihi mereka yang berada di dekat masjid. Itulah tujuan kami, wahai Rasulullah. Tukas mereka kembali. Mengapa jika saja terdapat salah satu anggota keluarga yang mati, mereka selalu dikuburkan di depan rumah? Tanya Rasulullah kembali. Kebijaksanaan itu tiada lain agar kami dalam mengarungi kehidupan dunia ini selalu ingat terhadap maut yang selalu mengintai setiap waktu. Dengan demikian kami akan selalu beramal kebajikan sebagai persiapan apa yang terjadi setelah maut merenggut jiwa kami. Begitu jawab mereka. Mengapa aku lihat, pertanyaan Rasulullah selanjutnya, kalian tidak pernah tertawa? Sikap yang demikian itu tiada lain karena kebanyakan tertawa akan mengesatkan hati, sehingga lama-kelamaan akan tertutup hidayah. Demikianlah sikap kami, wahai Rasulullah. Tukas mereka kembali. Adakah kalian pernah mengalami sakit? Tanya Rasulullah lebih lanjut. Sakit merupakan penghapus terhadap dosa, padahal komunitas kami tidak mengenal dosa, juga tidak pernah melakukannya. Dengan demikian kami tidak pernah mengalami sakit, begitu aneh jawab mereka. Adakah kalian juga bercocok tanam? Rasulullah kembali bertanya. Benar, kami juga bercocok tanam. Namun setelah itu kami serahkan saja kepada Allah sampai datangnya hari panen. Dan ketika panen itulah kami berkumpul bersama untuk mengambil sebagian kecil panenan itu, kemudian kami biarkan saja sisanya yang tertinggal lebih banyak, jawab mereka mengherankan pula. Adakah kalian memiliki binatang ternak? Tanya Rasulullah lagi. Benar, seluruh binatang ternak kami selalu berada di padang Sahara. Hanya saja jika kami memerlukan 1-2, kami langsung mengambil seperlunya, kemudian sebagian besar yang lain kami tinggalkan begitu saja di sana, jawab mereka tambah aneh pula. Aku lihat, kata Rasulullah, mengapa wajah-wajah kalian memucat? Tiada lain perubahan warna tersebut karena seluruh masyarakat kami merasa takut sekali atas kematian. Dalam arti bukan karena mencintai kehidupan dunia, namun amal-amal kami yang kelak sebagai bekal di akhirat serasa belum cukup untuk menghadapi huru hara di belantara kiamat nanti, begitu mereka menguraikan. Adakah sering terjadi kematian di kalangan masyarakat kalian? Tanya Rasulullah kembali. Rata-rata dalam masyarakat kami akan terjadi kematian 1 orang dalam jangka setahun, tidak lebih, sambung mereka kembali. Setelah dialog ini selesai, Rasulullah segera berpamitan untuk meneruskan perjalanannya bersama Jibril AS. Demikianlah beberapa riwayat mengenai ulasan misteri Gunung Jabal Kaf yang pernah digambarkan dan diceritakan Rasulullah dan juga dari sumber lainnya. Sampai saat ini dunia barat belum bisa menemukannya dengan teknologinya karena hijab gunung ini tertutupi dari mata orang-orang kafir. Semoga hal ini menambah keimanan kita. Wallahu alam bisawab.